risiko keamanan informasi, dan untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan confidentiality yang CIA seperti biasa ya. Kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan pada informasi serta ditinjau secara berkala untuk memberikan arahan yang efektif bagi organisasi dalam menanggapi perubahan faktor internal dan eksternal. Jadi clue-nya di sini adalah mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi, lalu ditinjau secara berkala. Jadi kalau nanti Bapak Ibu di organisasinya sudah menerapkan ISO 27001 atau SMKI, ini biasanya mereka dari SMKI itu meminta untuk dilakukan namanya mereka itu surveillance tiap tahun. Jadi mereka akan meninjau setiap tahun secara berkala. Oke, lanjut. Lalu manfaatnya apa saja? Yang pertama, mengurangi risiko dalam lingkungan sosial dan keuangan, lalu meningkatkan kinerja operasional, menurunkan biaya operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan atau konsumen dan investor, stakeholder dari instansi Bapak Ibu sekalian, lalu melindungi merek dan reputasi organisasi, menghindari rintangan atau hambatan dalam perdagangan ya, dalam berdagang atau dalam instansi masing-masing, lalu adanya perkembangan yang berkesinambungan, continuously improvement, serta mendorong inovasi. Ini adalah manfaat-manfaat di adanya sistem manajemen keamanan informasi di instansi. Nah, ini adalah ISO 2700 family, 27 family. Jadi di sini ada banyak variannya ya, 27 family, dari yang mengenai general requirement ada yang ISO 27001 itu requirement-nya, lalu ada 27006 itu certification body requirement. Di bawah turunan dari 27001 juga ada banyak. Ada 27002, 03, 04, dan 05. Untuk pelatihan ini kita fokus pada di 27001 sebagai requirement dan 27002 sebagai code of practice-nya. Untuk di 27003 dan 27004 tidak akan kita bahas. Lalu sedikit mengenai 27005 di risk management. Kalau sebenarnya ini kan pelatihan berbalut SPBE. Kalau di SPBE, kalau Bapak Ibu, instansi Bapak Ibu pasti sudah menyelenggarakan SPBE juga, dan sekarang kan sedang masa-masa penilaian. Sama seperti kami juga di BSSN, kita juga sedang masa-masa penilaian, sedang menunggu wawancara dari Menpan. Nanti kita akan sedikit memperlihatkan mengenai risk management yang pastinya menggunakan ISO 27005. Memang di SPBE kalau kita melihat di Permenpannya, Permenpan nomor 5 kalau saya tidak salah itu mengambil banyak dari ISO 27005 sebagai risk assessment-nya. Untuk pelatihan kali ini kita akan fokus di 27001 dan 27002 untuk audit keamanan informasi. Nah, ini untuk di 27001 ini ada sedikit perubahan. Jadi sampai dengan sebelumnya ini perubahan di 27001 tahun 2013 menjadi tahun 2022. Jadi kalau saya dan Mas Arik ini kami alumni sertifikasi lead auditor 27001 yang di 2013. Untuk yang 2022 memang kita belum ngambil ya, kita belum ngambil. Ini ada sedikit perubahan. Ini perubahannya yang ada di 2022. Lanjut ya. Nah, ini resume perubahannya. Kalau di 2013 itu strukturnya menggunakan struktur aneks. Jadi aneksnya itu ada dari A5 sampai dengan A18. Ini fokus areanya di operational security dan functional organization. Menjadi berubah versinya di tahun 2022 ini menggunakan strukturnya yang sekarang akan dipelajari. Itu ada 4 kendali. Yang pertama kendali organisasi, lalu kendali people, kendali fisik, dan kendali teknologi. Jadi untuk AAKI di saat ini kita sudah mengacu pada 27001 yang tahun 2022. Lalu ini sebelah kirinya ada tingkat perubahannya. Misalnya di 2022 itu ada 11 kontrol baru. Lalu ada
perubahan moderatnya ada 57 kontrol yang di 2013 itu digabungkan. Lalu satu kontrol yang terpilih bisa. Lalu tingkat yang smallnya ada 23 kontrol yang diubah namanya. Dari 2013 ke 2022 itu kontrolnya dirubah namanya. Dan ada 35 kontrol yang tidak ada perubahan sama sekali. Ini sedikit resume perubahan dari 27001 tahun 2013 menjadi 27001 tahun 2022. Nah, ini implementasi ISO. Jadi kalau kedepannya Bapak Ibu ingin melakukan implementasi ISO, kita tinggal ikutin ini Pak. Jadi pertama, metodologinya pasti ini seluruh aktivitas atau kegiatan yang menggunakan aset, informasi, hardware dan apapun yang aset tidak hanya berbentuk barang. Aset dalam standar ISO itu tidak hanya berbentuk barang. Jadi SDM juga termasuk aset, perangkat keras, perangkat lunak, bahkan proses bisnis pun ada beberapa ISO yang menyatakan itu adalah aset organisasi. Jadi kita seluruh aktivitas itu harus mengikuti suatu metode atau bebas, tetapi harus didefinisikan dan terdokumentasi. Inti dari seluruh standar ISO itu pasti ada kata-kata terdokumentasi dengan baik. Jadi semuanya itu harus terdokumentasi. Minimal ada laporan, pasti akan seperti itu. Lalu dokumentasi tujuan dari penerapan SMKI ini jenjang selanjutnya adalah menetapkan tujuan, menetapkan skopnya, ruang lingkup dari penerapan keamanan informasinya. Jadi setelah Bapak Ibu sudah asetnya itu sudah diidentifikasi, lalu tentukan ruang lingkupnya, ruang lingkup penerapan SMKI. Misalnya Bapak Ibu ingin sertifikasi di data center. Data center itu terlalu luas kalau dijadikan ruang lingkup sebagai sertifikasi ISO 27001. Jadi harus dikerucutkan lagi skopnya seperti apa. Apakah ingin administratifnya, apakah ingin operasionalnya, ataukah ingin perimeter keamanan fisiknya saja. Jadi bisa kita kerucutkan. Kita tentukan ruang lingkupnya terlebih dahulu di situ. Lalu action atau tindakan. Setelah menentukan skopnya, kita melakukan action atau tindakan berdasarkan risk assessment, berdasarkan risk analisis sebelumnya. Lalu all about information and cyber security control, standar di ISO ini memberikan berbagai macam pilihan kendali atau kontrol sesuai dengan ruang lingkup atau skop yang dipilih atau skop yang sudah ditentukan oleh organisasi. Selanjutnya setelah Bapak Ibu menentukan kontrolnya, nanti akan kita bedah satu-satu kontrolnya selama 5 hari ini ya, kita bedah satu persatu kontrolnya, lalu dilakukan review atau audit berkelanjutan, dan setelahnya adalah continuous improvement. Nah ini sudah masuk ke klausul keamanan informasi yang ada di 27001. Ini klausul 0 sampai dengan 3. Memang namanya seperti itu, klausul 0 sampai dengan 3. Ini perbedaan antara 2013 dan 2022. Jadi dari tujuan di 2013 dia memberikan tujuan standar, ini memberikan persyaratan untuk menerapkan, memelihara dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi SMKI. Lalu kalau di 2022 tujuan utamanya menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi melalui manajemen risiko. Ini lalu ada jadi di klausul di 2013 dari 0 sampai dengan 3 itu ada 4 ya. Dari 4, kalau di 2022 kita sudah lebih banyak, ada 6 klausul. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke klausul 4, context of organization. Ini belum aneks ya Pak, belum kendalinya, ini masih klausulnya. Nah ini, untuk klausul 4 context of organization, dia ada 4 klausul. Yang pertama, understanding the organization and its context. Lalu understanding the needs and expectation of interest parties. Sampai dengan 44 information security management system. Dan akhirnya akan mendapatkan skop ruang lingkup yang tadi saya katakan. Akan mendapatkan ruang lingkup yang akan Bapak Ibu tentukan di organisasi. Kita satu-satu, 41, understanding the organization and its context. Memahami segala kemungkinan isu terkait baik dari internal
maupun eksternal organisasi yang relevan dan berpengaruh terhadap penetapan ruang lingkup sertifikasi ISO. Ini pengertian, definisi dari ISO, khususnya di klausul 4.1. Nah, ini konteks organisasinya apa saja? Ini yang tadi ya, yang tadi 41 sampai dengan 44. Ini konteks organisasi, misalnya 41 memahami organisasi dan konteksnya. Kita bisa memahami misalnya ada pertanyaannya, apa masalah eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi tercapai tujuan ISMS, tujuan SMKI. Kita bisa menentukan, akhirnya nanti ini akan menentukan skop ruang lingkup di organisasi Bapak Ibu. Setelah kita menjawab seluruh pertanyaan ini, menjawab 41 sampai dengan 44, kita bisa menentukan skopnya. Lalu 42 misalnya, memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan. Siapa pihak yang berkepentingan itu? Kita menentukan pemangku kepentingannya siapa, apa saja kebutuhan dan persyaratan mereka. Lalu tetapkan ruang lingkup ISMS dengan mempertimbangkan masalah internal dan eksternal, persyaratan dari pemangku kepentingan, serta ketergantungan antar aktivitas organisasi terkait. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab oleh organisasi. Pertanyaan-pertanyaan ini baru kita bisa mendapatkan ruang lingkup apa yang kita inginkan yang untuk implementasi SMKI-nya. Nah, ini adalah entitas terkait tadi pemangku kepentingan yang saya bilang. Ini sebagai contoh saja, ada 5. Sebenarnya ada banyak pemangku kepentingan yang bisa didefinisikan oleh organisasi. Misalnya regulator atau KL terkait, pihak pemasok dan mitra, media, pemegang saham, pegawai, karyawan. Kalau Bapak Ibu pemangku kepentingan yang misalnya sampai dengan masyarakat, itu bisa juga dimasukkan sebagai entitasnya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Jadi entitas itu tidak hanya terpaku dari 5 ini saja. Jadi masing-masing organisasi pasti akan berbeda. Kenapa kami tidak menyebutkan masyarakat? Karena memang di BSSN kami entitasnya tidak semua organisasi unit kerja di BSSN itu sampai dengan ke masyarakat stakeholdernya. Lalu memahami kebutuhan yang tadi 42 ya. Pihak yang organisasi harus menentukan pertama tadi pihak yang berkepentingan yang relevan dengan SMKI. Lalu persyaratan dari pihak itu. Tadi setelah pihak yang berkepentingan sudah Bapak Ibu sudah pemangku kepentingannya sudah didefinisikan semuanya. Kementerian lembaganya yang pemangku kepentingannya siapa? Misalnya kalau yang di daerah kan pasti akan ada Kementerian Dalam Negeri. Pasti ada kalau itu ya Pak ya. Nah, itu persyaratan pihak yang berkepentingan terhadap kabar informasi apa? Biasanya mereka kan akan memberikan syarat. Apakah mereka membutuhkan keamanan bagian apa? Ya paling mudah mungkin di Dukcapil ya. Dukcapil itu mereka memberikan persyaratan apa saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang harus dijawab. Determining scope. Nah, ini kita sudah mulai determining scope. Kita lihat dari konteks eksternal dan konteks internal. Jadi konteks internal adalah lingkungan luar yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Apa saja konteksnya, pihak luar terkait, serta persyaratan mereka. Pihak luar itu pihak luar dari organisasi, pihak luar dari instansi Bapak Ibu sekalian. Misalnya antara Kemdagri dengan Kementerian Luar Negeri itu sudah berbeda ya. Kita sudah misalnya di Kemdagri mereka bisa menyebut kalau Kementerian Luar Negeri itu adalah pihak eksternal mereka. Misalnya BSSN kita dengan Kominfo, walaupun sebenarnya hampir sama ya, tapi itu kita bisa menyebut Kominfo sebagai pihak eksternal dari BSSN. Lalu konteksnya apa lagi? Teknologi, politik, lingkungan kompetitif, hukum dan peraturan. Misalnya lagi di SPBE, kami menggunakan peraturan-peraturan dari Menpan RB. Itu pemangku kepentingan pihak eksternalnya adalah Menpan RB. Namun kami konteks eksternal kami menggunakan peraturan-peraturan dari Permenpan ya, dari peraturan dari Menteri Pan RB. Itu harus kita definisikan dan harus kita dokumentasikan.
organisasi misalnya kayak dari ini ya, dari undang-undang, peraturan kebijakan internal, keputusan pimpinan organisasi maupun penyediaan barang jasa dari vendor. Jadi kita semua ini harus kita tentukan, harus kita definisikan dari pemangku kepentingan kita. Nanti akan saya perlihatkan sedikit, tapi ini dari penilaian risk ya, risk assessment. Akan ada pihak yang berkepentingan yang terlihat. Lalu konteks internalnya apa saja? Lingkungan internal organisasi kita. Lingkungan internal yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi, misalnya target dan sasaran organisasi, sumber daya organisasi, strategi organisasi, sistem informasi, decision making process, struktur dan responsibility, culture, lalu kontrak dan policy. Ini adalah contoh-contoh konteks internal, contoh-contoh yang ada di internal organisasi kita. Lalu Information Security Management System, ini organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara, dan memperbaiki secara berkelanjutan SMKI sesuai dengan persyaratan standar ini. Ini hanya klausul dari si ISO 27001. Lanjut masuk ke klausul 5 tentang pimpinan. Ini mohon maaf saya agak percepat ya Pak ya. Oke, leadership. Ini ada 3. Yang pertama, di klausul leadership ini ada dibagi 3 sama ISO. Jadi 51 ada leadership and commitment, lalu ada policy. Lalu yang ketiga adalah organizational roles, responsibility and authority. Lanjut lagi. Kayaknya enakan yang Indonesia langsung. Lanjut, nah ini hanya tadi bahasa Inggris, ini kita jadikan Indonesia saja. Oke, manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya dengan menjamin, ini ada 4. Pertama, kebijakan dan sasaran ISMS harus selaras dengan rencana strategi organisasi. Jadi jangan sampai berbeda dengan strategi organisasi, jangan sampai di luar dari visi misi organisasi. Lalu ISMS harus terintegrasi dengan proses bisnis. Yang tadi saya bilang juga, karena proses bisnis adalah aset juga ya. Kalau di penilaian resiko, proses bisnis itu adalah aset dan kita bisa menilai resiko dari proses bisnisnya. Lalu sumber daya yang diperlukan, baik itu people, anggaran maupun perangkat, tools, infrastruktur yang dibutuhkan. Lalu continual improvement didorong dan diprogramkan. Ini pimpinan. Jadi ini harus ada komitmen. Di klausul 5 ini sebenarnya meminta ISO 27001 itu meminta para pimpinan organisasi untuk berkomitmen dalam mengimplementasikan SMKI. Jadi 27001 kalau pimpinannya tidak ada komitmen untuk mengimplementasikan SMKI, tidak akan bisa dilanjutkan. Jadi harus ada komitmen dari pimpinan. Itu di 27001. Jadi kalau misalnya lagi audit nih 27001, kita gap analisis dari klausul-klausulnya. Klausul 4 oke lewat. Begitu di klausul 5 si auditor melihat ternyata tidak ada komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan misalnya dalam menerapkan kebijakan yang selaras, kebijakan ISMS yang selaras dengan organisasi, ternyata tidak dikeluarkan kebijakan itu langsung coret. Itu tidak bisa digunakan. Lalu apakah SMKI ini terintegrasi dengan proses bisnis di organisasi? Kalau tidak ada, itu kita coret. Lalu sumber daya, apakah pimpinan memberikan sumber daya kepada unit kerja yang membidangi SMKI? Ternyata misalnya tidak, coret. Lalu apakah SMKI ini diimprove, didorong oleh pimpinan? Nggak ada, coret. Itu dari auditor akan mudah dengan bilang ini tidak bisa diteruskan karena tidak ada komitmen pimpinan. Jadi percuma. Kalaupun di belakangnya Bapak Ibu menerapkan semuanya nih, memenuhi semuanya, tapi ternyata tidak, satu klausul yang tidak ada, ya itu tidak akan bisa dilanjutkan. Auditor, apalagi lead auditor itu akan dengan mudah langsung bilang ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi SMKI ISO 27001 meminta kalau ingin diterapkan, kalau ingin diimplementasikan 27001, pimpinan harus berkomitmen. Itu inti dari klausul 5 sebenarnya. Lanjut. Nah ini adalah policy. Lanjut lagi. Nah ini polisinya
kembali di klausul 5 ini adalah semuanya tentang pimpinan ya. Jadi pimpinan juga harus mengeluarkan kebijakan, harus mengeluarkan aturan. Yang pertama pasti mendukung tercapai tujuan organisasi, memiliki sasaran yang jelas, memuat komitmen untuk mematuhi semua persyaratan, lalu memuat komitmen untuk melakukan continual improvement terhadap SMKI, dan pasti didokumentasikan, dikomunikasikan kepada karyawan dan pihak ketiga terkait, serta tersedia bagi pihak yang berkepentingan. Jadi kalau dalam kembali lagi sedikit pengalaman ya, kalau dalam saat kita menerapkan 27001 ini SMKI, itu ada satu dokumen tersendiri manajemen review. Itu yang benar-benar komitmen pimpinan. Itu pasti ada dari auditor akan meminta pimpinan untuk mengisi itu. Jadi apakah menurut pimpinan itu akan mengeluarkan kebijakan yang tentang SMKI? Kalau enggak ya percuma juga. Percuma juga misalnya yang di bawahnya itu berdarah-darah membuat aturan tentang SMKI, berdarah-darah kita harus memenuhi seluruh aneks yang tadi sebanyak itu, yang kontrolnya sampai ratusan, itu percuma juga gitu. Tapi kalau ternyata di bagian sini tidak, ya percuma juga, nggak akan bisa dilanjutkan. Lalu peran organisasi, tanggung jawab dan wewenang. Manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran-peran yang relevan dengan keamanan informasi ditetapkan dan dikomunikasikan. Lalu manajemen puncak harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan bahwa SMKI sesuai dengan persyaratan, lalu melaporkan kerja SMKI kepada manajemen puncak. Nah ini paling mudahnya adalah untuk tim SMKI. Kalau di instansi ya paling mudahnya dibuat KEPK. Paling mudah ya sebagai implementasi ini ya. Jadi harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran-peran yang relevan itu ditetapkan dan dikomunikasikan. Paling mudahnya itu ya setelah kita bikin tim, karena ini pasti tidak hanya 1-2 orang saja. Jadi ini pasti timnya. Jadi setelah kita bikin tim, ya itu harus ada keputusannya dari pimpinan. Minimal KEPK, SP atau apapun itu. Sebagai contoh lagi, ya karena paling mudahnya kemarin unit saya yang memang mengurusi masalah SPPE ya. Paling mudahnya adalah kami membuat KEPK untuk tim koordinasi SPPE. Itu seluruh unit kerja yang ada di BSSN sampai dengan pimpinan. Misalnya penanggung jawabnya kami menunjuk wakil kepala BSSN itu sebagai penanggung jawab SPPE di BSSN. Itu harus ditetapkan. Itu harus ditetapkan oleh pimpinan, karena kalau enggak akan kebingungan juga. Jadi siapa yang mengerjakan apa, peran tanggung jawabnya untuk siapa, itu akan kebingungan juga. Jadi ini peran tanggung jawab dan wewenang itu harus kembali lagi didokumentasikan dalam bentuk apapun ya, yang dan ditetapkan oleh pimpinan puncak, oleh manajemen puncak. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah klausul 6 planning. Lanjut. Oke, ini lanjut. Action to address risk and opportunities. Ini udah kita masuk ke risk ya. Oke, ini adalah action to address risk yang tadi saya bilang. Semuanya akan mulai dari penilaian risiko. Jadi tadi sudah ada scope, ada manajemen puncak sudah berkomitmen. Sebelum kita mulai mengisi seluruh kertas kerja yang ada di SMKI ini, kita mulai dari manajemen risiko. Misalnya penetapan ISMS dan cara mencapainya, cara mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang, metode integrasi dan penerapan, metode evaluasi efektif, cara melakukan peningkatan berkelanjutan. Ini akhirnya akan menjadi perencanaan ISMS. Kalau di ini ya di kanan paling mudahnya adalah Information Security Risk Assessment. Kita melakukan penilaian risiko. Mungkin bisa selanjutnya pada Dori. Oke, masih sama sampai dengan penanganan ya. Untuk yang klausul 6 ini adalah tentang risk ya, penilaian risiko. Ini
Ini saya akan memperlihatkan salah satu contoh. Ini di SPBE sebenarnya, bukan di SMKI ya, di SPBE. Kondisinya, oke. Dari yang pakai integritas saja. Baik, nah, jadi di SPBE di kami, ini kemarin saya ngurus SPBE juga ya, sebagai masuk ke dalam tim SPBE, dan saya masuk ke dalam tim penilaian risiko. Jadi tadi yang saya bilang ada komitmen pimpinan. Kalau di kami di penilaian risiko ini hanya khusus untuk risiko saja sebenarnya. Ini satu domain. Kalau di SPBE kita main domain, ini domain yang manajemen risiko. Jadi tapi tetap untuk satu domain pun hampir lumayan menggambarkan ya proses SMKI. Jadi dari manajemen puncak harus ada komitmen. Kalau di sini kita membuatnya dalam bentuk fakta integritas. Fakta integritas dari pimpinan dalam menyelesaikan manajemen risiko. Kalau yang tadi di klausul 5 kita harus ada komitmen pimpinan juga dalam bentuk kebijakan untuk implementasi SMKI. Kalau kami di SPBE, kami membuat fakta integritas, dan inilah yang akan kami bawa kemana-mana. Jadi kalau pimpinan udah mulai nanya, ini sebenarnya buat apa sih? Ya kami keluarkan lagi nih fakta integritas. Ini Bapak sudah berkomitmen kalau ini harus diselesaikan. Baik, selanjutnya adalah peran dan tanggung jawab. Kembali lagi, komitmen pimpinan untuk menunjuk peran dan tanggung jawab. Di sini sebagai contoh lagi adalah manajemen risiko. Kami sudah menetapkan peran dan tanggung jawab. Ini ada KMR, Komite Manajemen Risiko. Kalau mungkin di SMKI kita bisa tim SMKI, kita sudah menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya ini sebagai koordinatornya siapa, anggotanya siapa, lalu tugas-tugasnya apa saja, fungsinya apa saja. Ini semua kita tetapkan dalam bentuk KPK. Ini adalah bagian dari komitmen pimpinan. Lalu jangan lupa ada periode waktu, karena tidak mungkin tidak ada selesainya ya. Jadi ada periode waktunya. Oke, lanjut nih peran tanggung jawab. Ini adalah inspektorat. Terus, nah ini masih sama masalah peran tanggung jawab. Lanjut, nah ini adalah penentuan sasaran atau skopnya tadi ya. Penentuan sasaran atau skopnya. Sasarannya apa? Sasaran SMKI nanti di instansi Bapak Ibu apa? Skopnya apa? Jadi sasarannya dulu, lalu tentukanlah skopnya. Yang tadi ya sasaran dan skop pasti beda nih. Skop itu lebih mengerucut, kalau bahasa lebih enaknya, apa yang mau disertifikasi SMKI. Yang tadi saya sebagai contoh, misalnya di data center yang banyak sebenarnya pekerjaannya besar, apa yang mau kita sertifikasi di data center? Apakah operasionalnya, apakah administratifnya, ataukah perimeter keamanan fisiknya? Di SMKI kita bisa menentukan skop sampai dengan detail. Bahkan tanpa perlu, kalau misalnya kita nggak menyebutin data center yang ini ya, kita menyebutkan misalnya di kerjaan rutin kita, sisi administratif di kerjaan rutin kita itu juga bisa kita sertifikasi, kita implementasikan SMKI. Bahkan sampai dengan perimeter keamanan fisik yang pintunya, apakah pintunya menggunakan fingerprint, ada akses terbatas ke ruang masuk keluar ruang kerja, itu bisa juga kita implementasikan SMKI. Itu bisa kita sertifikasi juga SMKI. Ini untuk penentuan sasaran dan skop. Lalu pelaksana masih tadi ya, masih penentuan peran dan tanggung jawab. Nah ini adalah pemangku kepentingan. Jadi kita menentukan juga daftar pemangku kepentingannya. Ini sebagai contoh, kalau di kami menggunakan ada Kementerian Pan-RB, Biro Hukum dan Komlik, lalu ada juga ke masyarakat. Karena ini kami Pusdatik, kami melihat dari website BSSN, jadi aplikasi layanan publiknya. Lalu ada ke BSR dan Direktorat D23. Jadi kita tentukan daftar pemangku kepentingannya, lalu hubungan dengan kita apa?
Lalu syarat-syaratnya apa? Persyaratan dari pembawa kepentingan apa? Kita menggunakan peraturan apa di bawahnya? Kita menggunakan peraturan apa untuk SMKI ini? Dan ini semua harus terdokumentasi dengan baik. Intinya kalau di SMKI ada proses wawancara nantinya dari auditor. Tapi kalau tidak terdokumentasi, ya tidak akan dianggap sama auditor. Kalau tidak terdokumentasi, jadi cuma ini sudah pernah dilakukan, ini sudah pernah dilakukan, tapi tidak ada dokumentasinya, ya sama auditor nggak akan dianggap. Jadi harus ada dokumentasinya. Lanjut ke yang identifikasi. Lanjut. Ya, silakan. Tadi yang pas komitmen pimpinan itu pimpinan yang mana ya? Apakah pimpinan unit tertinggi? Kalau saya kan direktur jenderal perbendaharaan, atau di bawahnya, misalkan kalau di kami unit TIK ada direktorat sistem informasi dan perbendaharaan, atau di sekretaris selaku penelitian internal. Itu dicocok di mana kalau terkait komitmen pimpinan tadi itu? Apa langsung tertinggi atau yang di teknis itu? Langsung tertinggi sebenarnya Pak, komitmen pimpinan itu. Iya, jadi langsung tertinggi itu benar-benar berkomitmen, lalu baru diturunkan ke bawahnya. Itu peran dan tanggung jawabnya ada di bawahnya, tapi yang pasti utamanya komitmennya itu di pimpinan tertinggi. Iya, pimpinan tertinggi. Walaupun secara teknis dia ada di bawah unit TIK. Iya, betul. Walaupun secara teknis kayak tadi sebagai contoh ya kami secara teknis kami di Pusdatik nih. Kalau pimpinan kami adalah kepala Pusdatik, tapi kami mengambil pimpinan puncaknya yang langsung ke kepala badan. Tuh, jadi kepala badan memberikan peran dan tanggung jawab kemana saja. Dia memberikan komitmen lalu memberikan peran dan tanggung jawab kemana saja. Kebetulan yang sini yang diberikan peran adalah wakil kepala sebagai penanggung jawabnya, gitu. Jadi di setiap sertifikasi itu kita harus ini, hadirnya harus kita detail. Dilaporkan kali ya? Dilaporkan. Gitu. Iya, dilaporkan. Karena itu kan luas sekali kewenangannya ya, kan belum mengerti juga masalah ini. Ya. Betul, minimal dilaporkan saat perencanaan. Jadi sebelum memulai sertifikasi ini pun, implementasi ini pun biasanya auditor akan melakukan kick-off meeting. Nah itu diharapkan manajemen puncaknya hadir, karena itu akan diberikan penjelasan juga kenapa sih organisasi ini butuh implementasi SMKI. Itu lebih memberikan pemahaman kepada manajemen puncak. Dan itu memang biasanya saat kick-off itu semuanya akan diundang, akan hadir. Gitu. Jadi nggak cuma di unit teknis. Dan pemilik anggaran pun biasanya kan pimpinan puncak ya Pak. Mengimplementasikan SMKI walaupun bisa kita yang melakukan untuk memenuhi aneks dan kontrol itu bisa kita yang melakukan. Tapi saat mengundang auditor, jadi auditor SMKI itu, auditor 27001 itu sudah tersertifikasi secara internasional dan hanya beberapa instansi yang bisa melakukan. Jadi tetap saat kita mau melakukan implementasi itu kita akan mengundang auditor eksternal, dan itu yang pasti akan membutuhkan biaya. Kalau tidak ada komitmen pimpinan nggak akan keluar juga biayanya. Iya. Jadi untuk komitmen pimpinan ya pimpinan tertinggi. Itu sih Pak. Nah, ini klausul 6 tadi ya, masalah manajemen risiko. Saya lanjutkan ya Pak ya. Masalah manajemen risiko ini yang tadi saya katakan, di sini kami mengambil proses bisnis sebagai aset. Proses bisnis sebagai aset. Nih, jadi dari sebelum kita implementasi SMKI, kita melakukan penilaian risiko ini terlebih dahulu. Dilanjutkan itu form ininya. Nah, tadi kan sampai dengan klausul 6.3 kita sampai dengan pemantauan. Ke kananin aja. Nah, ini kita sebutkan kejadiannya, lalu kategorinya apa saja. Ini saya hanya sedikit menunjukkan saja ya Pak ya, sedikit menunjukkan saja. Lalu analisis risikonya, besaran risikonya apa, sampai dengan rencana aksi penanganannya. Dan ini juga diminta oleh standar SMKI. Kita juga melakukan ini. Tapi mengambil aset apa, nah itu tinggal di organisasi Bapak Ibu masing-masing. Mendefinisikannya, kita mau mengambil skup apa? Apakah skup yang tadi
Misalnya di data center kita masuk ke parameter keamanan fisik yang kita implementasikan SMKI, ya berarti untuk manajemen risikonya akan kebanyakan di perangkat keras. Paling seperti itu. Tinggal nanti penentuan scope di instansi Bapak Ibu masing-masing saja. Oke, lanjut ke ini PPT lagi. Ini untuk yang klausul